Selamat pagi, apa kabar jemaat Tuhan? Luar Baik yang biasa. ada di gereja Dahsyat. ataupun yang ada di rumah. Selalu dahsyat luar biasa, amin. Amin. Bersama Tuhan kita akan dahsyat dan luar biasa. Kita masih dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus. Jika pada hari Kamis kemarin hamba Tuhan telah menyampaikan firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 31, di mana Tuhan Yesus telah bangkit dan Dia meninggalkan roh penghibur untuk kita. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekali-kali pun sendirian. Amin. Jika dalam keadaan COVID seperti ini, kita jangan menyerah. Kita akan tetap berkata bahwa Tuhan Yesus ada beserta kita. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita tunduk kepala sejenak. Haleluya. Selamat pagi Bapa. Puji syukur, beribu-ribu ucapan terima kasih kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Jika kami ada pada pagi hari ini, jika kami layak untuk hampir ke dalam hadirat-Mu, ke dalam baik-Mu yang kudus Tuhan, kami tahu bahwa penyertaan-Mu selalu sempurna bagi kami. Apapun keadaannya Tuhan, kami tahu Engkau sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kami. Dan inilah ucapan terima kasih kami Tuhan, melalui pujian penyembahan, ucapan syukur kami Bapa, karena kami tahu Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami. Dan kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Ada sukacita saudara-saudara? Amin. Kita umat yang telah ditebus dengan harga yang teramat mahal, dengan darah Yesus yang tercurah di Bukit Kalvari. Mari pada pagi hari ini kita berkata bahwa kami telah ditebus dengan darah yang kudus. Amin. Kau besarkan hidupmu, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima bersama Tuhan, kami terima kemenangannya. Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami berdiri, kami kan pergi, itu pasti mujizat terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik
mengecewakan Engkau Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mengimankan Tuhan, kami yang sakit Engkau sembuhkan, kami yang dalam pergumulan Engkau berikan kelepasan. Dan akan selalu ada sukacita dimanapun kami berada, karena kami tahu di mana kami berada, di situ Engkau berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu hidup kami berharga Tuhan. Hidup kami berharga bagimu. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumber yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sungguh lagi kita masuk hadirat Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sungguh yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Saya persilakan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Kami percaya itulah janji kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, biar kiranya pada pagi hari yang indah ini kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan, di mana Tuhan izinkan bagi kami terjadi sesuatu yang tidak mengenakan di dalam hidup kami, tetapi Tuhan izinkan juga kami untuk diberikan kekuatan untuk melalui semuanya itu. Oleh karena itu, biar pagi hari yang indah ini, biar kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah. Kami sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, pakai mulut bibir hamba untuk hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu,
sehingga boleh menjadi berkat bukan hanya bagi mereka yang mendengar, tetapi bagi hamba sendiri. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Shalom. 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 Puji Tuhan, hari ini kita terus tetap semangat lewat streaming yang kita lakukan saat ini. Biar ini boleh memberkati, memperlengkapi kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Biar kiranya program yang seperti ini boleh terus memberikan kekuatan bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi saudara Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata di dalam perikop rumah Bapa. Ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14, di mana kita sudah belajar bersama-sama firman Tuhan. Perikopnya di dalam satu pasal ini adalah rumah Bapa. Dan hari ini saya akan berikan tema Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Ya, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan sekarang ini adalah, ketika kita umurnya selesai di bumi, kontraknya selesai di bumi, alias kita dipanggil Tuhan, jelasnya seperti itu, maka pertanyaan yang pertama adalah, apakah kita masuk surga? Atau yang kedua, apakah kita masuk di dalam neraka? Nah, banyak orang yang percaya yakin masuk surga. Saya setuju, ya, saya sependapat dengan hal itu. Tetapi pengetahuan kita tentang firman Tuhan harus diasah, ya, harus diasah, harus mengerti, harus belajar di sana. Bahkan bahwa di dalam Alkitab berkata bahwa saudara dan saya harus setia dan taat. Ya, saya setuju setiap orang yang percaya masuk surga. Tapi apakah saudara sampai hari ini setia dan taat? Bukankah firman Tuhan berkata
Di dalam Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 16 berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, sudah di sini dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Jadi bukan hanya percaya sekonyong-konyong terus masuk surga, harus mengerjakan, mengerjakan dan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar, artinya dengan sungguh-sungguh, dengan sesama, saudara. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 berkata, "Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah di dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengarkan engkau." Ya, ini yang harus kita kerjakan. Nggak gampang, saudara. Makanya saya katakan tadi, saya setuju 1000% kalau orang percaya itu meninggal pasti masuk surga. Karena Yesus pergi ke sana, firman Tuhan yang kita baca tadi, untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tetapi yang menjadi pelaku firman, yang punya tempat di sana. Kalau kita merefer kepada Matius 7:21 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Ya, jadi Yesus naik untuk menyediakan tempat bagi siapa? Bagi saudara yang menjadi pelaku firman. Pelaku firman itu siapa? Yang melakukan kehendak Bapa. Saudara dan saya hari ini, jangan sampai kita terbuai bahwa orang Kristen mati masuk surga terus sudah selesai. Tidak, harus mengerjakan semuanya itu. Karena saya percaya semua tujuan akhir manusia hanya ada 2, surga atau neraka. Ini yang menjadi pertanyaan kita hari lepas hari, yang menjadi pergumulan kita di dalam hati kita. Kalau saya sih maunya masuk surga, benar nggak saudara? Tetapi kan ada syaratnya, yaitu mengenal Yesus dan melakukan semua perintah-perintahnya. Mengenal Yesus bukan hanya mengenal, tetapi mengenalnya secara pribadi. Kalau kita mengenal Yesus secara pribadi, tentunya kita pasti melakukan semua kehendaknya. Jadi bukan hanya asal percaya, ya. Bukan hanya asal percaya, tetapi mau melakukan semua perintahnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada 3 rahasia yang kita belajar tentang firman Tuhan kita yang kita bahas hari ini. Saat Tuhan Yesus terangkat ke sorga, ada beberapa pesan yang Tuhan Yesus sampaikan supaya kita tetap kuat di dalam Dia dan tetap kuat untuk menanti Dia. Yang pertama adalah jangan gelisah hatimu. Di dalam ayat yang pertama, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Allah yang Sang Pencipta, dan percayalah juga kepada Yesus yang mau berkorban untuk setiap dosa-dosa kita. Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Bukankah kegelisahan itu dekat dengan kita, saudara dan saya? Kegelisahan itu sangat dekat dengan kita. Nah, kenapa orang gelisah? Karena ada perintah yang tidak ditepatinya, maka kita akan mengalami yang namanya kegelisahan di dalam hidup kita. Termasuk dalam hal kepastian keselamatan, saudara. Kita tahu kepastian keselamatan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi kalau kita tidak setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, maka itu kan loss. Ya, mari kita pelajari kebenaran firman Tuhan. Ya, kita belajar membaca firman Tuhan, kita bergumul ya tentang apa isi daripada kebenaran firman Tuhan ini. Minta hikmat dari Tuhan supaya kita mengerti. Seperti yang firman Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah. Percayalah. Apa yang engkau percayai itu tidak salah. Yang setuju katakan amin. Bahwa engkau ada di jalan yang benar. Ya, yang menjanjikan keselamatan itu
mutlak di dalam hidup kita menjadi milik kita, saudara. Apalagi yang kau ragukan? Nah, di dalam penantian inilah engkau harus mempraktekkan yang namanya nilai-nilai. Ya, nilai-nilai apa? Nilai-nilai tentang ajaran Yesus kepadamu. Di dalam Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita memang sering goyah di dalam hidup kita, tetapi firman Tuhan berkata, tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Pandemi yang seperti ini, sudah tidak usah gelisah. Sudah tetap bertahan aja di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena tujuan Yesus naik ke sorga, yang kita tahu bersama adalah menyediakan tempat bagimu. Yang kedua, Yesus menunjukkan jalan bagi kita. Di dalam ayat yang keempat berkata, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara dikasih Tuhan, saya mulai berpikir, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa Yesus itu tidak berkata yang sebenarnya saja? Maksudnya yang to the point, maksud saya, gitu ya. Kalau kamu mau masuk surga, ya, ini yang harus kamu lakukan. Berdoanya 3 kali. Itu yang kita mau tahu dan kita mau dengar, kan begitu ya. Kamu berdoa 3 kali, baca Alkitab 3 kali, maka ada jaminan kamu masuk dalam kerajaan surga. Memuji Tuhan 5 kali. Kenapa Yesus tidak lakukan itu? Nah, saudara dikasih, kenapa tidak konkret seperti itu? Karena kita tahu bahwa dalam hal mempelajari kebenaran firman Tuhan, jangan seperti anak-anak. Anak-anak di dalam perkataan, anak-anak di dalam perbuatan. Jadi tidak kelihatan adanya pertumbuhan iman di dalam hidup kita. Makanya di dalam Ibrani berkata, Ibrani 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, saudara, dikatakan bahwa kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Karena kita maunya disuapin terus. Kita mau supaya Yesus berkata bahwa nanti supaya kamu masuk surga, kamu harus memuji Tuhan selama 5 kali. Kamu harus baca Alkitab sehari mesti 3 kali. Kamu berdoa harus 3 kali. Nah, seperti itu, tidak spesifik. Nah, saudara dikasih Tuhan, supaya saudara dan saya itu tetap belajar setia. Tetap belajar setia. Jadi tidak menjadi konsep gitu. Tidak menjadi konsep bahwa kita harus begini, syaratnya masuk surga. Hanya dibilang, percaya Yesus, maka kamu akan masuk surga. Ya. Pelajaran firman Tuhan dan pengalaman hidup itu adalah makanan keras bagi orang-orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, di ayat yang selanjutnya berkata, dalam ayat kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa anak-anak di dalam perkataan. Dikatakan bahwa Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Saya kasih tahu saudara bahwa hal yang sama mungkin masih dicari oleh orang-orang yang sudah lama mengikut Tuhan, sudah lama mengikut Yesus. Mungkin sampai saat ini banyak orang yang tidak mengetahui jalan itu. Ya, cuma dia punya pemikiran bahwa prinsipnya udahlah mengalir aja. Benar nggak saudara? Mengalir saja. Terserah ujungnya mau kemana, saya ikut aja. Yang penting saya mau ikut. Nggak punya prinsip. Padahal orang yang percaya harus punya prinsip. Sehingga masih banyak pertentangan. Sampai hari ini banyak orang yang masih mempertanyakan bagaimana kita bisa menjelaskan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kita saja yang percaya masih berdebat dengan hal-hal yang seperti itu, berarti kita belum percaya sepenuhnya kepada Yesus. Makanya dia katakan bahwa, dikatakan kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
sekiranya kamu mengenal aku, maka firman Tuhan jelas diperkatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Dari mana kita bisa melihat Bapa? Dari perbuatan Yesus, orang mati dibangkitkan, orang buta bisa melihat. Ya, itu pekerjaan yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mau supaya ini menjadi pelajaran bagi kita, dan dia memberikan satu rahasia bagi kita. Dan bukankah firman Tuhan berkata, Mazmur 25 ayat 14, dia katakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari saat ini, kita tahu bahwa rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan mulai diungkapkan lewat kita yang senantiasa bergumul, belajar tentang firman Tuhan, melihat hari-hari yang ada saat ini, bahwa ini adalah penggenapan daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, saudara, poinnya adalah kita mengenal Bapa melalui Yesus. Apa yang Yesus kerjakan di bumi ini, mengerjakan bagi saudara dan saya bahwa semuanya itu, semua yang dia kerjakan adalah perintah Bapa. Yang setuju katakan amin. Nah, inilah cara Yesus memperkenalkan kita dengan Bapa lewat perbuatan-perbuatannya. Seperti dikatakan di Tuhan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Amin. Aku dan Bapa adalah satu. Tanpa memperdebatkan secara wujud Bapa dan Yesus dan Roh Kudus, semestinya saudara dan saya, orang-orang yang percaya, berkata amin. Nggak usah memperdebatkan hal-hal yang seperti itu. Tetapi kalau mungkin ada orang-orang yang ingin supaya lebih jelas, ya, mau belajar tentang itu, silakan, nggak masalah. Asal jangan sampai tersesat, jangan sampai gagal memahaminya, ya. Jadi penjelasan Yesus kepada Filipus juga memang tidak spesifik. Kata Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus menjawabnya dengan santuy, kata anak-anak zaman sekarang, santai. Bahwa kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi pekerjaan Yesus yang Yesus lakukan sama dengan instruksi Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, yang dia kerjakan bersama-sama di muka bumi ini. Yang tadi saya katakan, menjadi teladan dia. Dan dia orang mati dibangkitkan, orang buta dan melihat. Jadi saya percaya setiap kita yang percaya kepada Yesus, di mana di dalam firman Tuhan ini katakan bahwa apapun juga yang kita minta di dalam nama Yesus, maka Yesus akan kerjakan itu di dalam kehidupan kita. Asalkan kita memintanya dengan iman, ya, yang mendatangkan kemuliaan Allah. Iman yang mendatangkan kemuliaan Allah, bukan keinginan kita yang terselubung, saudara. Sepertinya untuk Tuhan yang kita minta, tetapi ternyata untuk kepentingan kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengira Tuhan tidak mengetahui permintaan kita yang tulus atau yang tidak tulus, saudara. Permintaan kita dengan sungguh-sungguh atau yang terselubung. Bukankah di dalam Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Oleh karena itu, sudah dikasih Tuhan, minta harus dengan tulus, minta harus dengan penuh keyakinan iman, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita
Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar firman Tuhan ini boleh mencari kekuatan bagi kami, bahwa apa yang kami percayai itu bahwa kami tidak salah. Kami mempercayai bahwa Raja di atas segala raja yang sudah mempersiapkan tempat bagi kami. Oleh karena itu, biar kiranya pada pagi hari ini kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, kami yang sakit, yang ragu-ragu, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan pulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ada di rumah dan di mana saja, Tuhan jamah di dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang Engkau sampaikan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau menyatukan hati kami. Kami mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Jika mungkin keadaannya tidak semakin baik, tapi kami yakin dan percaya Bapa, waktu-Mu adalah yang terbaik. Saat kami mengandalkan Engkau, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Dan kami tidak pernah melangkah sendirian Tuhan. Dan kami tahu COVID ini akan berlalu Tuhan. Karena kami memiliki Engkau yang menjaga kami Tuhan. Engkau menjaga Indonesia. Engkau senantiasa berjaga-jaga atas umat-Mu Tuhan. Tugas kami ada berdoa dan percaya. Dan kami juga mau berdoa Bapa, biar ibadah pada pagi hari ini menjadi berkat untuk kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah Tuhan. Dan kami juga mau bersatu hati. Kami mau mengangkat persembahan kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Besar kecilnya yang kami berikan, kami memberikan dengan penuh sukacita. Dan kami akan percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah iman kami Tuhan. Dan kami juga mau mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, buka hatimu dan angkat tanganmu, dan bawa pulang berkat ini. Biar kiranya kasih sukacita dan damai sejahtera di dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya akan menyertai seluruh aspek kehidupan saudara, suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu, dan menantu, pekerjaan, usahamu, pelayananmu diberkati Tuhan. Bahkan Engkau akan menaik bukan menurun, Engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor, dan menyertai seluruh perjalanan hidupmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, kesakitan tidak menimpa aku. Kita sabar dulu sejenak.
Amin.